Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PPPK untuk semua formasi, soal manajerial dan sosial kultural. Tentunya dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita menuju nomor satu. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Jawaban yang tepat adalah E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Pilihan ini menekankan pada pendekatan yang lebih empatik dan pemahaman terhadap perilaku perubahan Dion. Dengan mencari tahu penyebab perubahan sikapnya, Anda dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Ini dapat membuka peluang untuk berbicara dengannya secara pribadi dan mencoba memahami perspektifnya. Setelah memahami lebih baik, Anda bisa mencari cara untuk membantu Dion kembali ke sikap yang lebih inklusif dan kolaboratif, sesuai dengan semangat kelompok pecinta alam. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 2, Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja yang penting selesai. C. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sesegera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Pilihan D menunjukkan sikap tanggap dan proaktif dari Darto dalam menghadapi tugas yang mendadak. Meskipun ia mungkin kesulitan dan kaget, tetapi dengan sesegera berusaha memulai menyelesaikan tugas tersebut, ia menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ini juga mencerminkan kesediaan untuk mengatasi tantangan yang muncul, yang dapat memberikan kesan positif pada atasan dan rekan kerja. Jadi nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 3, kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa yang saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain.
Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah A. Jawaban tergantung pada situasi keuangan pribadi dan hubungan Anda dengan kawan tersebut. Namun, jika uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan meminjamkannya, bisa memberi dampak negatif pada keuangan Anda sendiri. Opsi yang masuk akal adalah A. Karena menyampaikan kejujuran mengenai situasi finansial Anda merupakan tindakan yang wajar dan dapat memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman uang dalam situasi tertentu. Jika memungkinkan, Anda juga dapat memberikan solusi atau dukungan moral tanpa harus memberikan bantuan finansial. Jadi jawabannya adalah A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Jadi jawabannya adalah A, nomor 3. Nomor 4, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang lalu sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi tersebut atau situasi ini, A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. E. Membiarkannya saja. Jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah pilihan C. Membelikannya makanan. Memberikan makanan langsung kepada anak tersebut, pilihan C adalah tindakan yang penuh empati dan dapat memastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi. Hal ini lebih langsung dan efektif dibandingkan dengan memberikan uang atau menyuruh pergi. Jika memungkinkan, memilih pilihan ini dapat memberikan bantuan langsung kepada anak tersebut tanpa resiko menyalahgunakan uang. Jadi yang paling tepat nomor 4 adalah C. Membelikannya makanan. Nomor 5, ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok di ruang tunggu. Sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu, bagaimana sikap Anda? A. Diam saja, bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen. D. Mengajak ngobrol dan menemani tamu merokok. E. Meminta maaf bila satpam terkesan kurang sopan, kemudian menawarkan minum. Jawaban yang tepat nomor 5 adalah B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Pilihan B adalah tindakan yang paling tepat dalam situasi ini. Anda bisa memberikan pengingat kepada tamu tersebut mengenai kebijakan kawasan bebas asap rokok. Ini adalah cara yang sopan dan sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Memberikan peringatan dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua orang di area kantor tersebut. Jadi jawaban nomor 5 pilihan yang tepat adalah B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Baiklah, itu tadi adalah 5 prediksi soal PPPK untuk semua formasi di soal manajerial dan sosial kultural. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes seleksi PPPK umum, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.